Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibar bendera negeriku, berkibar di luas nuansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Raden Ahmad Muhammad Mustain Nafsoha SH MH MA, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang menonton video ini dimanapun berada. Awalan, hayya bina nashkuru syukran khairan lillahi ta'ala alladhi qad ata'na rahmatan wa hidayatan biqaulina alhamdulillah. Thaniyan, sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna minad dhulumati ilan nur au ila syiratil mustaqim. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang cinta tanah air dan nasionalisme dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Menurut Bukra Samani dan Haryanto, cinta tanah air adalah cinta dan penuh pengabdian kepada negaranya dan peduli terhadap pertahanannya dan rela berkorban demi kebutuhan negaranya. Sedangkan menurut Imam Fakhrudin Ar-Razi, wafat pada tahun 1209 Masehi atau 1210 Masehi, memiliki pandangan yang bagus tentang pengertian cinta tanah air dalam Al-Quran. Menurut Imam Fakhrudin Ar-Razi, yang menegaskan cinta tanah air adalah dorongan yang fitrah yang berasal dari diri manusia dan dalam jiwa manusia. Beliau menafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampungmu. Quran Surah An-Nisa ayat 66. Kemudian beliau Imam Fakhrudin Ar-Razi berkomentar, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan meninggalkan kampung halaman setara dengan membunuh diri. Dalam hadis pun dijelaskan tentang cinta tanah air, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi Sana ibni Abi Umar qala Sufyan fa sami'na min muqati mundu sab'ina sanatan an-duha qala lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah fa balagha al-Juffah
ishtaqa ila Makkah fa'anzilallahu tabaraka wa ta'ala alaihi al-Qur'an taradduka ila ma'adin ila Makkah, yang artinya dari Abu Dhahab. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah lalu sampai di Al-Jufar, tempat di antara Mekah dan Madinah, beliau rindu dengan Mekah, maka Allah SWT menurunkan ayat, dan sungguh Allah telah mengembalikanmu ke tempat kembali atau Mekah. Hadis riwayat Ibnu Abu Hasim Al-Razi, yang artinya dari Abu Dhahab. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah lalu sampai di Al-Jufar, tempat di antara Mekah dan Madinah, beliau rindu dengan Mekah, maka Allah SWT menurunkan ayat, dan sungguh Allah telah mengembalikanmu ke tempat kembali atau Mekah. Hadis riwayat Ibnu Abu Hasim Al-Razi. Mengaitkan Islam dan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif pluralisme. Dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan yang positif. Yang kedua adalah perspektif universalisme. Menurut Mansur, kebangsaan itu bertentangan dengan Islam. Kalau secara sederhana, kita itu mengartikan bahwa nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Maka sesungguhnya banyak sekali dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang cinta tanah air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu aw yaqtuluka aw yukhrijuk fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu, membunuhmu, dan mengusirmu. Mereka membuat tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Dalam beberapa hadis silah Nabawi yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai kota Mekah sebagai tanah airnya karena ia dilahirkan di Mekah, diasuh oleh orang Mekah, ayah dan ibundanya berasal dari Mekah, dan semua sanak familinya berasal dari Mekah. Akan tetapi setelah beliau diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaran Islam, maka masyarakat Mekah semakin beringas dan tak segan-segan untuk membunuh, bahkan mengusirnya, sehingga Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dari situlah Madinah juga mengisi ruang hatinya Nabi Muhammad SAW, karena kota Madinah dan masyarakatnya menerima Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya, hingga keluar ungkapan doa dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibi ilainal madinati kama habibita ilaina maka ta'u asyadda, yang artinya, ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, bahkan lebih. Yang diukirkan dari An-Nasai. Dan cinta tanah air banyak sekali yang ditemukan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah nilai kesatuan dan persatuan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Yang kedua adalah nilai rela berkorban yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60. Yang ketiga adalah nilai kesetiaan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat adalah nilai taat terhadap peraturan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima adalah nilai toleransi terhadap agama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muntahanah dalam ayat 8. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang
cinta tanah air, dan nasionalisme dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sesama. Dan bila ada salah, mohon dimaafkan. Allahumma fiq illa aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.